Bisa dibantu Tante Maya ya. Mari kita berdoa yuk. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup matanya. Sungguh kami sangat terkagum mempunyai Allah yang hebat, yang perkasa, dan Allah yang luar biasa buat kita. Dan pagi ini kami sungguh mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan selalu sediakan buat kami. Dan terima kasih kami hari ini boleh bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu. Meskipun kami tidak bisa bertemu, tapi kami bersyukur kami bisa bertemu lewat online. Dan kami bersyukur Tuhan masih memelihara kami sampai saat ini. Dan saat ini kami mau memulai sekolah minggu hari ini. Tuhan yang tolong supaya kami semua bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Tante Maya. Selamat pagi Bu Susi. Sekarang kita mulai ya. Selamat pagi Bu Eni. Belum baca, masuk ke firman, kita nyanyi dulu. Udah disiapin Alkitabnya sayang? Semua sudah siap? Kita lihat. Nyanyi dulu ya Tante Maya. Nyanyi dulu atau doa dulu? Doa dulu. Doanya tadi udah Tante Maya. Ya, sekarang kita lihat video Apit dulu Tante Maya. Ya. Oke. Tunggu ya, Tante Maya. Kita sama-sama nanti belajar dari Apit. Apa baik kita bisa tiru ya. Perhatikan ya. Halo teman-teman, ini Apit. Apit lagi bantuin Papa. Kan? Apit diem di rumah aja. Jadi Apit bantuin siram pohon. Saya tumbuh dengan subur. Kalau di rumah, jangan cuma nonton TV main game. Bantuin Papa apa kek? Bantuin Mama apa kek? Oke. Terima kasih Apit. Sudah memberi contoh ya buat anak-anak yang belajar di rumah. Sekarang kita mau masuk firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa, tutup matanya dengan sikap yang sopan dan yang baik ya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Dan sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami mulai dari awal pembacaan hingga akhir agar kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Agar kami bisa menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun kami masih anak-anak, tapi kami dapat membawa kabar berita sukacita bagi orang-orang yang melihat perilaku kami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk, kita masuk pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya.
kitab suci, doa tiap Baca hari, kitab doa suci, tiap. Boleh nyanyi ya? Doa tiap hari, baca kitab doa tiap hari, doa tiap baca hari kitab kalau suci, mau, doa tiap hari kalau mau, kalau mau. Ya, baca kitab suci, doa baca tiap hari, kitab suci, doa tiap hari kalau baca kitab suci, baca doa kitab tiap suci, hari, doa tiap hari, hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab tiap suci, hari doa kalau mau, tiap hari kalau mau, kalau mau, kalau mau, kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nah, sekarang kita masuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Langsung videonya, Tante? Langsung Ya. firmannya? Ya. Dengan kekuatan dari Roh Allah, Isa kembali ke Galilea, lalu tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh wilayah itu. Ia mengajar orang di tempat-tempat ibadah dan semua orang memuji Dia. Kemudian Isa kembali ke Nazaret tempat Ia dibesarkan. Seperti biasanya pada hari Sabat Ia masuk ke tempat ibadah. Di situ Ia berdiri untuk membacakan kitab suci. Lalu orang memberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Isa membuka kitab itu dan mendapatkan ayat yang tertulis begini. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia sudah melantik aku supaya aku memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia mengutus aku untuk mengumumkan kepada orang yang tertawan bahwa mereka akan dibebaskan, kepada orang-orang buta bahwa mereka akan melihat lagi, dan kepada orang-orang tertindas bahwa akan ada kelepasan bagi mereka, serta mengumumkan bahwa tahun rahmat Tuhan telah tiba. Isa menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada khadam, lalu duduk. Mata semua orang yang ada di tempat ibadah itu terpaku menatap Dia. Lalu Ia mulai mengajar mereka sabdanya, "Hari ini apa yang tertulis di situ sudah terjadi, yaitu pada waktu kamu mendengarnya." Mereka semua memuji Dia dan heran akan ucapan-ucapannya yang begitu bagus. Mereka berkata, "Bukankah Ia ini anak Yusuf?" Lalu Isa bersabda kepada mereka, "Pasti kamu akan mengutip kata-kata ini bagiku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Lakukanlah di sini juga, di kota asalmu sendiri, apa yang kami dengar terjadi di Kapernaum." Lalu Ia bersabda lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di kota asalnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pernah pada zaman Nabi Ilyas seluruh negeri Israel ditimpa bahaya kelaparan karena hujan tidak turun-turun selama 3 tahun 6 bulan. Pada waktu itu ada banyak janda di sana. Meskipun begitu Nabi Ilyas tidak diutus kepada seorang pun di antara mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di negeri Sidon. Begitu juga pada zaman Nabi Ilyasa ada banyak orang yang berpenyakit kusta di Israel. Meskipun begitu tidak seorang pun di antara mereka yang disembuhkan, melainkan Naaman orang Sirialah yang disembuhkan. Semua orang yang ada di tempat ibadah itu marah sekali mendengar Isa berkata begitu. Mereka bangkit berdiri lalu mengusir Dia keluar kota dan membawanya ke tebing gunung tempat kota itu dibangun untuk melemparkannya ke bawah. Akan tetapi Ia berjalan di tengah-tengah mereka lalu pergi.
Selesai ya. Nah, sekarang Tante mau tanya. Tadi di sini di film tadi disebutkan Isa. Siapa ya Isa itu? Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus. Sekarang Tante tanya, minggu lalu siapa yang ingat cerita minggu lalu? Siapa yang ingat cerita minggu lalu? Minggu lalu Tante Lani ya? Siapa yang ingat ceritanya? Wah, pada lupa ya. Minggu lalu itu Yesus ke padang gurun bukan ya? Oh, dicobai iblis. Betul ya? Siapa ya itu ya? Albert ya? Bukan. Mana? Siapa ya yang ini? Nggak ada yang ingat ya? Kemarin lupa ya sayang ya? Nah, kemarin minggu lalu itu ceritanya adalah Yesus setelah berpuasa turun dari padang gurun. Kemudian Yesus pulang ke kampung halamannya. Kampung halamannya itu di Galilea, di Nazaret. Itu adalah kampung halamannya. Nah, setelah Yesus datang ke kampung halamannya, kemudian Yesus mengajar di sinagoga. Sinagoga itu adalah tempat, siapa yang tahu sinagoga? Ada yang tahu sayang? Siapa yang tahu sinagoga? Sinagoga adalah tempat ibadah bagi orang Yahudi. Nah, di sana Yesus berkhotbah tentang firman Tuhan. Tapi di sana ada yang suka dan ada yang tidak suka. Kalau orang tidak suka itu namanya apa sayang? Iblis. Iya, tidak suka itu iri hati. Nah, Yesus berkhotbah dengan sangat baik menyampaikan firman Tuhan. Nah, ketika Yesus berkhotbah, mereka yang tidak suka membicarakan Yesus. Mereka berbisik-bisik, menjelek-jelekan Yesus. Mereka saling membicarakan. Mereka bilang, siapa dia? Dia kan bukannya dia anak tukang kayu. Kok berani-beraninya menyampaikan firman seperti ini? Nah, mereka tidak suka. Mereka hanya melihat Yesus dari luarnya saja, karena dia anak seorang tukang kayu. Nah, mereka mempunyai sifat yang jelek. Selain iri hati, berbicara tentang Yesus, mereka juga sangat merendahkan Yesus. Kalau berbicara tentang orang yang tidak baik itu, apa namanya sayang? Namanya bergosip ya. Nah, boleh anak Tuhan ikut-ikut gosip? Boleh membicarakan orang? Nah, boleh anak Tuhan juga iri hati? Ya, tidak boleh ya. Nah, kemudian karena Yesus menyampaikan firman Tuhan seperti itu, kemudian salah satu dari mereka memberikan gulungan kitab. Boleh kita buka Alkitabnya sayang? Kita buka di Lukas 4 ayat 16, 17, 18, 19. Boleh tolong dibuka sayang? Satu. Oke. Selin boleh tolong bacakan ayat 16 sayang? Ya, Selin silakan Selin. Lukas 4 ayat 16. Sampai kemana? Selin sudah ketemu sayang? Sudah, Ci. Oke, silakan Selin. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Maaf sayang, Lukas 4 ayat 16.
Lukas 4 ayat 16. Ya, sudah Selin sudah ketemu sayang? Nah, baca. Ya, silakan Selin. Selin belum ketemu. Bisa dibantu Silwin sayang? Ia datang ke Nazaret, tempat ia di Putus-putus ya, Silwin ya. Oke, karena putus-putus Tante aja ya yang baca ya. Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Tante baca yang 16, 17, 18, 19. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke dalam rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibuka, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi, mereka yang berada di sinagoga, tempat ibadah Yahudi ini, tidak suka pada Yesus. Karena Yesus menyatakan bahwa ia adalah yang diutus. Lalu apa yang terjadi setelah mereka tidak suka pada Yesus? Tadi dari video yang Tante Maya putar, apa yang terjadi sayang? Diusir. Iya, Yesus diusir lalu dibawa kemana? Yesus dibawa ke tebing jurang. Untuk apa? Untuk dilemparkan ke dalam jurang. Tapi tiba-tiba Tuhan berjalan di tengah-tengah mereka. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita tidak boleh melihat orang itu hanya dari luarnya saja. Yesus menyatakan bahwa memang dia yang diutus, tapi mereka tidak percaya, mereka tidak mengakui. Dari cerita ini, apa yang dapat kita ambil? Siapa yang tahu? Kan mereka membicarakan Yesus. Bisik-bisik mereka. Itu artinya mereka iri. Mereka iri hati terhadap keberadaan Yesus. Karena Yesus menyatakan dirinya yang diutus. Dan Yesus itu pintar untuk menyampaikan firman Allah. Mereka marah. Akhirnya salah satu dari mereka itu memberikan kitab Yesaya. Jadi apa yang kita bisa ambil dari cerita Yesus ditolak di Nazaret tadi? Apa tadi? Boleh nggak kita iri hati? Boleh kita iri hati terhadap orang? Terhadap adik? Terhadap kakak? Atau terhadap teman? Boleh kita iri hati? Wah, suaranya pada kemana? Masih ngantuk ya? Ya. Mia geleng-geleng aja. Kita nggak boleh iri hati ya. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Siapa
yang masih ingat, Yesus itu anaknya siapa ya? Yesus anaknya siapa? Yusuf dan Maria. Yesus. Hans tadi bilang siapa, sayang? Yusuf dan Maria. Iya, sekarang Tante tanya, pekerjaan Yusuf itu apa sih? Pekerjaan Yusuf apa? Tukang kayu. Tukang kayu. Mereka memandang rendah Yusuf. Kok anak tukang kayu? Berani-beraninya dia menyatakan dia utusan Allah. Berani-beraninya mereka iri hati. Mereka iri hati, karena dia iri hati, mulai mereka membicarakan keburukan Yesus. Mereka hanya memandang kalau Yesus itu hanya anak seorang tukang kayu, tidak pantas untuk menyampaikan berita firman ini. Apa kalian juga mau mengikuti orang-orang itu? Suka bergosip, membicarakan orang, mau mengikuti? Atau mau berteman hanya melihat-lihat anak siapa? Mau begitu? Ya? Nggak ada suaranya ya? Kita tidak boleh ya. Kita berteman, kita harus berteman dengan tulus, dengan siapapun. Kita juga nggak boleh iri hati. Tante Maya, ini semuanya pada tutup ya suaranya ya. Boleh di-unmute dulu, sayang. Boleh di-unmute. Anak, di-unmute suaranya. Alika, di-unmute, sayang. Ya. Mia di-unmute, sayang. Unmute. Oke. Ya, sekarang Tante tanya lagi. Di-unmute. Iya, nih Tante Niken semua pada di-unmute. Iya. Oke. Ya, Kalika. Edward, Sian. Pelajaran apa yang bisa kita ambil Mia? dari hari ini? Tidak boleh iri hati. Ya, kenapa Mia? Tidak boleh iri hati. Iya, tidak boleh iri hati. Terus apa lagi, Kalika? Kalau bersyukur. Iya. Hans, apa lagi sayang? Pelajaran yang bisa kita ambil hari ini? Jangan Iya. jangan iri. Iya, betul. Jangan iri. Terus kita juga jangan memandang orang, hanya melihat tampak mukanya saja, karena kita tidak tahu jalan hidup orang itu seperti apa. Ya, ini seperti yang slide yang Tante Maya kasih. Yang pertama adalah jangan iri hati. Kita tidak boleh juga seperti mereka ini, anak-anak kecil ini, yang mereka yang dari kecil menjadi pemulung, kita tidak tahu nanti besar mereka seperti apa. Jadi kita berteman tidak boleh melihat luarnya saja. Yang berikut Tante Maya. Kita juga harus saling melengkapi. Karena kita hidup tidak bisa sendiri. Kita pasti butuh bantuan orang lain. Semua orang punya kekurangan. Nah, tugas kita adalah saling melengkapi. Seperti video Apip tadi, siapa yang masih ingat apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita ambil dari video Apip tadi yang di depan? Bantu orang tua. Bantu. Iya. Kita sedang belajar online, kita juga jangan main terus. Boleh, mama pasti boleh, sama papa boleh kamu main. Tapi kita juga harus ingat, kewajiban kita sebagai anak juga
Harus bantu orang tua, menghormati orang tua. Oke? Janji? Janji mau tadi satu apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh? Iri? Tidak boleh iri hati. Iya, terima kasih Hans. Yang kedua? Tidak boleh kita memandang orang lain hanya melihat dari luarnya saja. Dan yang ketiga, kita hidup harus saling melengkapi. Ya, tidak boleh egois. Karena kita pasti butuh bantuan orang lain. Terima kasih Tante Maya. Silakan yang berikut Tante. Kita menuju ke ayat oh, masih ada ya. Ya, kita harus melengkapi. Dan yang pasti, kita sebagai anak Tuhan, siapa yang mau roh Allah ada di dalam kita? Siapa yang mau roh Allah ada dalam kita? Ya, kalau mau roh Allah dalam kita, kita harus juga bertumbuh dalam iman kita. Kita harus rajin baca Alkitab ya. Supaya roh Allah ada dalam diri kita. Oke. Sekarang kita menuju ayat hafalan ya. Ya, kita ayat hafalannya Lukas 1 ayat 7. Dan hatiku bergembira karena juru selamatku. Silakan dihafalkan dulu sebentar. Lukas 1 ayat 7. Lukas 1 ayat 7. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lukas 1 ayat 7. Lukas 1 dan ayat 7. Lukas 1 Dikoreksi ya, ayat hafalannya ya. Lukas 1 ayat 47 ya Tante Maya. Oke, jago tuh Tante Heni. Katanya Hans sudah hafal Tante Heni. Udah hafal ya? Sebentar Hans. Lukas 1 ayat berapa Tante? 47. Kurang 4 di tulisannya. Oh, empatnya kok 47. empatnya emang suka Iya, hilang belum Tante. diketik. Bukan. Empatnya memang suka hilang. Ya udah Dia nggak itu apa-apa. angka Dan 4. hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Oke. Siapa yang sudah hafal? Saya Tante. Silvin, Tante, katanya. Oh iya Silvin, ayo sayang. Tante nggak bisa lihat di sini. Cuman lihat muka sendiri nggak bisa lihat. Ya, Lukas Silvin, 1 Lukas 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Iya. Silakan. 2 lagi ya. Hans, Tante Heni. Oh iya Hans, ayo Hans. Lukas 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Terima kasih Hans. Nah, Yo, siapa lagi?
Kiel atau Lana boleh loh. Oh, Kalika, Tante katanya. Ya Kalika, yuk. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Iya, terima kasih Kalika. Albert mau coba ayat hafalan? Ya, terima kasih Albert. Yuk, dua lagi yuk. Biel mau coba, Biel. Biel mau coba, Selin mau coba. Iya, Tante. Iya, ayo sayang. Lukas 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Kenapa ini? Terima kasih. Sebelum kita masuk ke kuis, kita ke aktivitas. Coba Tante mau tanya dulu, apa pelajaran yang bisa kita ambil, kita petik pada firman kali ini? Tadi satu apa? Jangan iri Satu? hati. Ya, kita tidak boleh iri hati. Yang kedua? Jangan melihat pemandangan orang lain. Jangan melihat Jangan melihat orang lain. Albert tadi. Oh, Albert tadi. Apa tadi? Jangan melihat orang lain. Jangan memandang luar dan fisik orang lain. Betul. Yang kedua. Yang ketiga, kita harus saling apa tadi? Kayak Apit, ayo. Jadi diingetin seperti Apit contohnya. Membantu. Iya. Nah, saling melengkapi. Iya, membantu. Membantu itu termasuk saling melengkapi ya, Tante Niken ya. Jadi kita saling melengkapi terhadap siapapun. Karena kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Oke, kita masuk ke saatnya kita ke aktivitas. Aktivitas ya Tante Maya ya. Ya, kita sekarang aktivitas itu di sebelah kiri Tante Maya ada kata kuncinya ya. Kalau ada kata mata kita, berarti itu huruf A. Kalau mata melirik, berarti huruf D. Pandangan mata, huruf D, dan seterusnya. Ya, silakan kalian tebak kata apa yang ada di layar ini. Silakan boleh ambil pensilnya, kotak-katik ya. Ambil pensil dan kertasnya. Mana? Oh iya. Yuk, siapa yang sudah ketemu? Yuk. Sudah ada yang ketemu? Sudah ada yang ketemu?
Selita, mata melirik huruf apa sayang? B. Mata melirik, ya huruf B. Albert ya yang jawab ya? Oh Hans. Ya. Mata bicara huruf apa? Ya, betul. Ya. Iya. Kalika. Main mata huruf apa Kalika? S, Tante. Ya. Susah ya? Nggak susah, gampang ini. Tante Lani udah tahu loh. Ayo. Tante Lani aja udah ketemu. Tahu. Yuk. Ayo. Boleh dibuka mic-nya semua. Siapa yang udah tahu boleh tebak kali ya, Tante Heni ya. Iya, boleh Tante. Ini ditutup ini. Besar dan perkasa. Unmute semua. Yeay. Selin hebat. Betul. Hebat. Siapa itu? Yeay, Selin. Jago Selin. Oh, Selin itu. Ternyata videonya dimatiin lagi kutak-atik Tante Lani. Ya itu namanya. Tapi dia jago. Dia nggak mau diganggu. Terima kasih ya Selin. Jadi jawabannya adalah besar dan perkasa Allah kita. Betul nggak Allah kita besar dan perkasa? Betul? Betul. Oke. Sekarang kita nyanyi Kasih Yesus Indah. Sudah ya, Tante Maya ya. Boleh dibuka ya mic-nya ya, Tante Heni? Boleh, Tante. Pemanasan ya. Iya. Sebelum akhiri ibadah, kita nyanyi dulu. Allah kita tadi kan besar, perkasa. Sekarang kita nyanyi dulu ya. Yesus Indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari bulan. Lebih indah dari bintang. Lebih indah dari bulan. Mami ada gak? Mami. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Oh Yesusku. Terima kasih. Sekarang kita akhiri ibadah sekolah minggu online ini dengan doa penutup. Sekolah online apa bukan? Minggu online. Iya. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya semuanya. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar firman pada hari ini, dapat kami imani, dapat kami lakukan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, walaupun kami masih muda, tapi kami dapat membawa terang dan bercahaya dimanapun kami berada. Biarlah setiap orang yang melihat kami,
mereka hanya melihat Engkau Yesus dalam diri kami. Walaupun kami anak-anak kecil, tapi kami yakin dan percaya Yesus, mereka dapat menjadi terang di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Tunggu, kita mau latihan nyanyi dulu, mau perkenalan lagu ya, buat nanti pasca. Oh, latihan ya, Tante. Jadi kemarin ini Natal, kita udah bikin video ini ya, video nyanyi. Kita sekarang bikin satu lagi kesaksian kita pasca tentang kemenangan. Ya, lagu ini enak banget dan bagus banget gitu. Sebetulnya ada, siapa yang di rumah punya buku yang Nafiri Rohani? Ada tuh Nafiri Rohani ya, di nomor kalau nggak salah Tante 100 berapa ya ntar. Nah nanti bisa cari di buku itu. Di lagu ini ada 2 bait, tapi kita akan nyanyiin 1 bait aja. Udah gitu nanti refrennya kita akan variasi. Kita nyanyi sekali lagi, jadi refrennya nyanyi 2 kali. Nanti terakhir baru akan ada lagi tambahan kata-kata dia hidup, ya. Ini semua cerita ini, lagu ini gampang dihafalinya, sebab kamu ingat aja peristiwa Natal. Allah kirim anaknya Yesus, peristiwa Natal. Dia datang mengasihi, ya. Kemudian dia mati, dia bangkit, kemudian kubur kosong itu membuktikan dia hidup, ya. Nah, kamu kan juga pernah menghafalkan lagu ada masa depan. Kita punya masa depan karena Allah kita Allah hidup, ya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, jangan takut. Kita baca yuk bareng-bareng yuk. Dibuka dulu semua mic-nya ya. Oke, Kiel, Hans, Silwin, John, Kalika, Serita, Albert, boleh dibuka. Kita tunggu sampai semua mic-nya terbuka ya. Tante Lani bisa lihat dari sini ada yang mic-nya belum terbuka. Serita, boleh? Oke, yuk. Kita baca bareng-bareng ya. Judulnya Tante Lani yang baca. Bangsa hidup. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allah kirim anaknya Yesus, dia datang mengasihi, mati dan bangkit lagi, kubur kosong dia hidup, sebab dia hidup ada hari esok. Sebabnya dia takut, tahu dia raih, sebab dia hidupku jadi berarti. Raih, ada yang tahu raih itu artinya apa? Boleh? Tahu ya, raih ya. Raih itu artinya mencapai. Jadi hanya Tuhan yang bisa mencapai hari esok. Kita nggak tahu besok akan ada apa enggak, tapi Tuhan bisa mencapai hari esok. Tante Lani udah bikin rekamannya, rekaman sementara untuk latihan. Boleh didengerin dulu, ya, karena lagu ini lagu kemenangan, nyanyinya juga pasti nyanyi kemenangan, ya. Ya. Oke, bergembira karena Allah juru selamat. Yuk, kita dengerin ya. Nanti nyanyinya pakai baju yang merah keren ini yang waktu Natal kita pakai ya, sambil nunggu screen-nya di share. Kucing aku gerak deh. Maya kalau lagunya bisa sekalian. Nggak tahu ini kenapa ya? Suaranya nggak ini.
kira-kira kayak gitu ya. Nanti kita coba nyanyiin ya, 2 kali kita nyanyiinnya ya. Tante Maya bisa tolong di-share screen-nya, nanti musiknya biar dari ini, dari HP Tante Lani ya. Kita coba ya. Yuk, boleh dibuka semua mic-nya supaya Tante Lani bisa dengar suara masing-masing ya. Allah lagi anaknya Yesus dan bangkit kembali kubur kosong mensucikan yang hidup sebab yang hidup ada dari esok sebab hidup di dalam aku sebab putraku Oke ya, sekali lagi ya. Nanti kita nyanyinya bareng-bareng sama guru sekolah minggu. Ya, nanti guru sekolah minggu akan ikut masuknya waktu refrain. Ya, oke. Sekarang Tante Lani nggak ikut nyanyi, tapi cuma dikasih iringannya aja. Nah, kamu coba ngikutin, ya. Oke, sebentar ya. Siap. Mic-nya boleh dibuka. Ya, tersayang Dia mati dan bangkit
hari ini segitu dulu ya perkenalan lagunya ya. Yang punya buku nafirinya boleh dicari nomornya 219 ya. Minggu depan kita latihan lagi ya.